Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel belajar bersama Pak Guru Yasin. Channel yang akan membahas seputar pendidikan profesi guru terutama di wilayah Kementerian Agama. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan soal Pritas PPG PAI berdasarkan kisi-kisi Pritas PPG tahun 2022 pada modul Akidah Akhlak part yang kedua, yaitu kisi-kisi nomor 46 sampai 56. Sebelum video ini saya lanjutkan, bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui channel YouTube ini ya, silahkan bisa melihat-lihat dan menonton video-video yang sudah saya bagikan. Semoga ini menjadi referensi Bapak Ibu dan bisa memudahkan Bapak Ibu baik yang akan melaksanakan pretest PPG PAI maupun yang sedang melaksanakan PPG PAI di Kementerian Agama. Karena di dalamnya akan diberikan ya informasi-informasi penting dan seputar tutorial-tutorial penugasan selama PPG. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat buat semuanya. Menuju ke pembahasan yang pertama, pada kisi-kisi nomor 46 sampai 56 ini akan membahas modul akidah akhlak ya. Lebih khususnya yaitu pada materi akidah yang meliputi Asmaul Husna, kemudian hari kiamat, kemudian qadha dan qadar. Menuju pada pembahasan yang pertama, yaitu pada kisi-kisi nomor 46 disajikan deskripsi dan ilustrasi tentang sifat Ar-Rahman bagi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu Asmaul Husna. Mahasiswa mampu menunjukkan adanya sifat tersebut dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Berikut contoh soalnya. Pernyataan di bawah ini yang benar dalam meyakini sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala kecuali A. Aktivitas seseorang bahwa ia akan merasakan rahmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah yang lengah dan ini mengantar yang bersangkutan untuk mengalihkan mereka dari jalan kelengahan menuju Allah. B. Nama Ar-Rahman hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala semata, tiada selainnya yang berhak menyandang nama ini. C. Siapapun boleh menyandang nama Ar-Rahman ini karena Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. D. Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha Penyayang terhadap seluruh makhluknya. Berikut pembahasannya. Nama Ar-Rahman hanya khusus bagi Allah semata, tiada selainnya yang berhak menyandang nama ini. Ya, dalilnya ini Quran surat Al-Isra ayat 110. Masih menurut Quraish Suhab, menurut Al-Ghazali, buah yang dihasilkan oleh Ar-Rahman pada aktivitas seseorang adalah bahwa ia akan merasakan rahmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba Allah yang lengah dan ini mengantar yang bersangkutan untuk mengalihkan mereka dari jalan kelengahan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini sudah jelas ya Bapak Ibu untuk soal yang tadi, karena di sini Ar-Rahman itu ya nama yang hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala semata ya. Tiada selainnya yang berhak menyandang nama ini. Dalilnya Quran surat Al-Isra ayat 110. Dari soal ini berarti jawabannya yang mana Bapak Ibu? Iya, yang C ya. Kecuali berarti yang siapapun boleh menyandang nama Ar-Rahman karena Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Lanjut ke pembahasan kisi-kisi selanjutnya, yaitu kisi-kisi yang ke-47. Disajikan deskripsi dan ilustrasi tentang sifat Al-Malik bagi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu Asmaul Husna. Mahasiswa mampu menunjukkan adanya sifat tersebut dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Berikut contoh soalnya. Asmaul Husna yang memiliki makna tidak butuh pada zat dan sifatnya segala yang wujud, bahkan dia adalah yang butuh kepadanya segala sesuatu yang menyangkut segala sesuatu, baik pada zatnya, sifatnya, wujudnya, dan kesinambungan eksistensinya adalah A. Malik, B. Rahman, C. Rahim, D. Kudus. Bapak Ibu di sini ya jawaban yang diinginkan yaitu tentang materi konsep Al-Malik ya. Al-Malik itu Allah yang Maha Merajai ya. Jadi di sini jawabannya yang mana Bapak Ibu?
Berikut pembahasannya lebih menguatkan lagi ya. Sini ada kata-kata Imam Al-Ghazali menjelaskan arti Al-Malik yang berarti ini ya, raja, yang merupakan salah satu nama sebenarnya dengan menyatakan bahwa Malik adalah yang tidak butuh pada zat dan sifatnya, segala yang wujud, bahkan dia adalah yang butuh kepadanya segala sesuatu yang menyangkut segala sesuatu, baik yang zatnya, sifatnya, wujudnya, dan kesinambungan eksistensinya. Jadi dari soal ini jawabannya apa Bapak Ibu? Iya, jawabannya adalah Malik ya, atau Al-Malik. Ini Allah Maha merajai. Allah tidak butuh pada zat dan sifat segala yang wujudnya. Lanjut ke pembahasan kisi-kisi selanjutnya, yaitu yang ke-48. Disajikan narasi yang mengisahkan tentang hasil penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dalam kaitan dengan isi kandungan Al-Quran. Mahasiswa mampu menyimpulkan kandungan keotentikan kemukjizatan Al-Quran. Berikut contoh soalnya. Saya sajikan dua langsung ya di sini. Sesuatu yang menyalahi adat kebiasaan yang ditampakkan Allah di atas kekuasaan seorang nabi untuk memperkuat kenabiannya disebut. Kemudian yang kedua, mukjizat harus memiliki 3 syarat sehingga sempurna dikatakan sebagai mukjizat kecuali ya. Dari kisi-kisi yang ke-48 ini membahas tentang mukjizat dalam tinjauan akidah Islam ya Bapak Ibu. Jadi mukjizat itu apa? Kemudian ciri-ciri mukjizat itu apa? Yang soal yang 181 ya, ini berarti yang diinginkan yaitu pengertian dari mukjizat ya Bapak Ibu. Mukjizat yaitu sesuatu yang menyalahi adat kebiasaan yang ditampakkan Allah di atas kekuasaan seseorang nabi untuk memperkuat kenabiannya. Kemudian yang kedua, mukjizat harus memiliki 3 syarat sehingga sempurna dikatakan sebagai mukjizat kecuali ya, menyalahi tradisi, ini benar, dibarengi dengan perlawanan, benar, tidak terkalahkan, benar ya, kecuali yang menjadi cobaan ya. Berikut untuk pembahasannya. Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit, mukjizat adalah sesuatu yang menyalahi adat kebiasaan ya tadi ya. Nah, kemudian cirinya di sini mukjizat harus memiliki 3 syarat. Yang pertama menyalahi tradisi ya. Yang kedua dibarengi dengan perlawanan, dan yang ketiga tidak terkalahkan. Berarti tadi yang kecuali yang mana Bapak Ibu? Iya, tadi yang menjadi cobaan ya. Ini yang ini A, kemudian yang ini jawabannya yang menjadi cobaan ya. Ini tadi yang pertama A menjadi mukjizat, yang kedua kecuali menjadi cobaan. Lanjut ke pembahasan kisi-kisi, masih kisi-kisi yang ke-48. Peristiwa luar biasa yang terjadi dari seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya, sebagai tantangan terhadap orang yang meragukannya, dan orang yang ditantang tidak mampu untuk menandingi kehebatan mukjizat tersebut merupakan pengertian mukjizat dari. Kemudian yang kedua soalnya, tokoh yang membagi mukjizat menjadi 2 yaitu mukjizat hizi, material dan indrawi, dan mukjizat maknawi atau imaterial dan logis adalah A. Quraisy Shihab, B. Said Aqil Munawar, C. Sayyid Sabiq, D. Imam Al-Ghazali. Bapak Ibu ya, setelah tadi mengidentifikasi pengertian mukjizat sama cirinya, pada kisi-kisi yang ke-48 yang sama itu juga ada tipe soal menurut pendapat tokohnya siapa ya. Di sini pembahasannya menurut Quraisy Shihab ya. Nah ini ya Bapak Ibu, tokoh yang pertama yaitu Quraisy Shihab. Mukjizat ialah peristiwa luar biasa yang terjadi dari seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya ya. Kemudian Quraisy Shihab membagi mukjizat menjadi 2, mukjizat yang bersifat material indrawi, lagi tidak kekal, dan mukjizat imaterial logis yang dibuktikan sepanjang masa. Kemudian ada lagi tokoh selanjutnya ya yang berpendapat tentang mukjizat ini. Sejalan dengan itu, Said Aqil Munawar membagi mukjizat menjadi 2, yaitu mukjizat hizi, material dan indrawi, dan mukjizat maknawi, imaterial dan logis ya. Nah ini ya Bapak Ibu, jadi jawaban yang tadi pertama menurut Quraisy Shihab, kemudian yang kedua menurut
Said Akil Munawar ya. Kita kembali ke contoh soalnya tadi. Ya, ini yang pertama peristiwa luar biasa yang terjadi ini ya. Ini pengertian mukjizat dari Quraisy Shihab ya. A. Kemudian yang mukjizat ada dua, hisi sama maknawi. Ini menurut pendapat Said Akil Munawar. Kemudian lanjut ke pembahasan soal selanjutnya, masih di kisi-kisi yang sama 48. Mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api ketika dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud termasuk A. Mukjizat material indrawi atau hisi, B. Mukjizat maknawi atau imaterial logis, C. Mukjizat al-karomah, D. Mukjizat al-hikmah. Berikut pembahasannya. Contoh mukjizat material atau indrawi hisi seperti mukjizat Nabi Ibrahim yang tidak terbakar oleh api ketika dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Sedangkan contoh mukjizat imaterial dapat dibuktikan sepanjang masa seperti mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa Al-Quran. Jadi di sini tadi jawabannya apa Bapak Ibu? Iya ya, material indrawi atau hisi ya. Contohnya mukjizatnya Nabi Ibrahim ya. Ini jawabannya berarti yang A ya Bapak Ibu, mukjizat material indrawi atau hisi. Masih di kisi-kisi yang sama, kisi nomor 48. Tokoh ini tidak meyakini adanya mukjizat dengan alasan bahwa eksperimen menjadi tolak ukur pembuktian sesuatu, dan orang yang berakal harus menyesuaikan kepercayaan dan keyakinannya dengan dalil dan argumen. Tokoh yang dimaksud adalah A. St. Thomas Aquinas, B. David Hume, C. Said Akil Munawar, D. Abu A'la al-Maududi. Jadi ada salah satu tokoh ya yang tidak meyakini adanya mukjizat ya, karena beralasan eksperimen menjadi tolak ukur pembuktiannya ya, dengan akal ya, tidak masuk akal gitu ya. Ini salah satu tokohnya siapa? Berikut untuk pembahasannya. Tidak semua orang dapat menerima adanya mukjizat, termasuk di dalamnya David Hume ya. Ini ya Bapak Ibu yang tidak meyakini adanya mukjizat dengan beberapa alasan. Yang pertama, eksperimen menjadi tolak ukur pembuktian sesuatu. Yang kedua, orang yang berakal harus menyesuaikan kepercayaan dan keyakinannya dengan dalil dan argumen. Yang ketiga, menurutnya keyakinan kepada bukti, dalil, laporan, dan berita berpijak pada pendekatan empiris. Kemudian yang keempat, pertentangan mukjizat dengan kenyataan hakiki alam dan alur panjang pengalaman kehidupan manusia serta dalil-dalil empiris merupakan alasan terkuat atas kerumitan pembuktiannya ya. Jadi David Hume ini salah satu tokoh yang tidak meyakini adanya mukjizat. Jadi jawabannya yang B ya Bapak Ibu, David Hume. Lanjut menuju ke kisi-kisi selanjutnya, yaitu yang ke-49. Dikisahkan tentang perilaku seorang wali dalam realitas kehidupannya. Mahasiswa dapat mengkritisi adanya karomah pada diri seseorang wali tersebut sebagai bentuk kemuliaan seseorang. Contoh soalnya, saya sajikan 3 soal langsung di sini ya Bapak Ibu. Keadaan luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya disebut ya, A. Mukjizat, B. Karomah, C. Hikmah, D. Maunah ya. Di sini jawabannya yang iya ya. Ini menginginkan soal jawabannya yang karomah ya. Karomah yaitu kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada para walinya atau hamba-hamba Allah yang soleh ya. Kemudian soal contoh selanjutnya, waliullah yang bernama Asif dapat memindahkan singgasana Ratu Bilqis di kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam sekejap mata, maka dia sebenarnya telah mendapatkan yang disebut. Nah, ini juga jawabannya apa Ibu? Iya, karomah ya. Cirinya itu ya, dia termasuk orang yang soleh ya, orang yang takwa, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan nabi maupun rasul ya, dan memiliki sebuah keajaiban atau keistimewaan ya. Ini contoh-contohnya, bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis ya. Kemudian selanjutnya Maryam binti Imran yang selalu tersaji di dalam mihrabnya makanan yang bertentangan dengan musim tanamnya, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 37 ya. Ini juga contoh dari karomah ya. Jadi ketiganya ini contoh-contoh soal yang berhubungan dengan karomah ya Bapak Ibu.
Berikut pembahasannya ya. Tadi sudah jelas, saya kira Bapak Ibu insya Allah ya. Untuk materi ini tidak kesulitan mudah-mudahan ya. Karomah berasal dari bahasa Arab karomah yang berarti kemuliaan, keluhuran dan anugerah. Kemudian ini ciri-cirinya ya. Tadi waliyah bernama Asif dapat memindahkan, kemudian kejadian yang dialami Maryam ya, dan contoh-contoh lain yang merupakan keistimewaan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala atau wali Allah. Lanjut ke kisi-kisi masih yang sama 49. Di bawah ini merupakan ciri-ciri seorang hamba yang memiliki karomah kecuali ya di sini ya. Karomah itu memiliki ciri-ciri Bapak Ibu dan yang tidak termasuk apa ya? A. Tidak memiliki doa-doa khusus sebagai suatu bacaan. B. Karomah hanya terjadi pada seseorang yang soleh. C. Seseorang yang memiliki karomah tidak pernah secara sengaja mengaku-ngaku bahwa dirinya memiliki karomah. D. Memiliki doa-doa khusus untuk diamalkan. Berikut pembahasannya. Adapun ciri-ciri seorang hamba yang memiliki karomah yaitu atau diantaranya 1. Tidak memiliki doa-doa khusus ya. Ini sudah jelas dari sini tadi ya Bapak Ibu ya. Tidak memiliki doa-doa khusus. Hanya terjadi pada seseorang yang soleh ya. Memiliki karomah tidak pernah ya, tidak akan pernah sengaja mengaku-ngaku bahwa dia memiliki karomah ya. Jadi dari sini sudah jelas yang bukan termasuk ciri karomah yang mana Bapak Ibu? Iya, yang D ya. Memiliki doa-doa khusus untuk diamalkan. Ini bukan ciri dari seseorang yang memiliki karomah. Lanjut ke pembahasan selanjutnya masih di kisi-kisi yang sama 49 contoh soal. Saya sajikan dua ya. Di dalam kitab Al-Hikam, jika seorang hamba bisa berjalan di atas air, maka bisa jadi dia telah mendapatkan A. Karomah hisiyah, B. Karomah ma'nawiyah, C. Karomah al-hikmah, D. Karomah al-insiyah. Ya, kemudian soal selanjutnya, di dalam kitab Al-Hikam terbukanya hijab kelalaian sucinya hati atau kasaf, maka bisa jadi dia telah mendapatkan ya. Di sini bentuk-bentuk karomah Bapak Ibu ya, itu ada dua ya. Bapak Ibu diharapkan bisa mengidentifikasi mana yang termasuk karomah hisiyah atau karomah ma'nawiyah ya. Kemudian ada contoh soal lain. Jika seorang hamba sudah meninggalkan cinta pada kedudukan dan kemuliaan, mencari keistimewaan, cinta dunia dan pujian, dengki, ujub, sombong, riya, tamak, takut miskin dan lain-lain, maka dia berpotensi mendapatkan ya sama tadi apakah karomah hisiyah, al-hikmah, insiyah atau ma'nawiyah. Dan satu lagi untuk contoh soal dari kisi-kisi ini, jika seorang hamba telah keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, banyak makan, minum, tidur, berpakaian indah, campur dengan manusia, banyak bicara, permusuhan, dan tenggelam dalam ibadah zahir dan ilmu-ilmu zahir, maka dia berpotensi mendapatkan ya apakah A. karomah hisiyah, B. karomah al-hikmah, C. karomah al-insiyah, dan D. karomah ma'nawiyah ya. Berikut Bapak Ibu untuk pembahasannya. Ini ya, macam-macam karomah itu sama dengan mukjizat. Dalam Iqadul Himami, syarah dari Al-Hikam, disebutkan karomah itu ada dua macam. Yang pertama, karomah hisiyah ya Bapak Ibu. Contohnya ini, terbang di udara, berjalan di atas air ya. Ini contohnya. Kemudian yang kedua ada karomah ma'nawiyah ya. Contohnya terbukanya hijab kelalaian, sucinya hati atau kasaf ya. Kemudian nyatanya irfan dan naik pada makam ihsan. Seseorang mendapatkan karomah hisiyah, dirinya telah keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, banyak makan, minum, tidur, berpakaian indah ini ya. Kemudian karomah ma'nawiyah diperoleh karena dia telah meninggalkan kebiasaan ma'nawiyah seperti cinta pada kedudukan dan kemuliaan, mencari keistimewaan, cinta dunia dan pujian, dengki, ujub, sombong, riya, tamak, takut miskin dan lain-lain. Dari pembahasan ini ya kita kembali ke soal ini ya Bapak Ibu. Kita akan jawab lagi. Di dalam kitab Al-Hikam, jika seseorang hamba bisa berjalan di atas air ya. Tadi contoh dari apa Bapak Ibu? Iya, karomah hisiyah ya. Kemudian yang kedua, terbukanya hijab kelalaian, sucinya hati itu ya. Itu telah mendapatkan karomah apa Bapak Ibu? Iya, makna uyah ya. Yaitu yang ini A, kemudian yang ini B.
Kemudian lanjut ke contoh tadi soalnya yang kedua dan yang ketiga dan keempat ya, mohon maaf. Jika seorang hamba sudah meninggalkan cinta pada kedudukan tadi apa Bapak Ibu? Iya, ini contoh dari karomah ma'nawiyah ya. Kemudian, jika seorang hamba telah keluar dari kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, banyak makan, minum, tidur, berpakaian, ini tadi ya. Ini contoh dia berpotensi mendapatkan karomah hisiyah A ya. Nah, ini untuk jawaban-jawabannya. Kemudian ini tadi untuk pembahasannya. Lanjut ke kisi-kisi selanjutnya yaitu yang nomor 50. Disajikan kisah tentang satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia yang begitu fenomenal sehingga membuat manusia terkaget-kaget. Mahasiswa dapat menyimpulkan bahaya sihir bagi manusia bila mempercayainya. Contoh soal. Ada dua soal yang saya sajikan langsung di sini. Memalingkan sesuatu dari hakikatnya atau menampakkan keburukan dengan tampilan kebaikan dan menampilkan sesuatu dalam tampilan yang tidak senyatanya disebut ya, Bapak Ibu, ini di sini jawabannya adalah sihir ya. Termasuk ciri-ciri sihir adalah sebagai berikut, kecuali A. Sihir bersumber dari orang munafik, B. Sihir bersumber dari orang fasik kafir, C. Sihir muncul dengan adanya usaha yang memang diusahakan, D. Sihir diwujudkan untuk menghancurkan orang lain ya. Di sini jawabannya yang bukan termasuk ciri sihir yaitu bersumber dari orang munafik ya. Berikut pembahasannya Bapak Ibu. Sihir berasal dari kata sahara yang berarti tampak samar ya. Akar kata sihir adalah memalingkan sesuatu dari hakikatnya ya. Kemudian ciri sihir di sini bersumber dari orang fasik dan kafir, muncul dengan adanya usaha yang memang diusahakan, sihir diwujudkan untuk menghancurkan orang lain ya tadi ya. Lanjut ke kisi-kisi selanjutnya yaitu yang nomor 51. Diilustrasikan tentang terjadinya berbagai musibah yang dihadapi manusia. Mahasiswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri terjadinya kiamat sugro sebagai bagian dari datangnya hari akhir. Contoh soal. Tanda-tanda kiamat sugro adalah sebagai berikut, kecuali A. Tersebarnya perbuatan keji dan kemungkaran seperti zina, minum arak, perjudian, merasa bangga dengan perbuatan buruk dilakukan secara terang-terangan, munculnya Al-Mahdi, munculnya banyak fitnah, dan D. Banyak terjadi pembunuhan. Saya kira Bapak Ibu untuk ciri-ciri kiamat ya, mudah-mudahan insya Allah ini mudah ya Bapak Ibu ya. Sini jawabannya yang kecuali apa Bapak Ibu? Iya, munculnya Al-Mahdi ya. Ini termasuk ciri-ciri kiamat kubro atau besar ya. Ini berikut pembahasannya. Tanda-tanda kiamat kecil ya, muncul banyak fitnah, terjadi pembunuhan, hina merajalela, perbuatan keji dan kemungkaran ya, dan sebagainya. Lanjut ke pembahasan kisi-kisi selanjutnya nomor 52. Diilustrasikan tentang terjadinya berbagai musibah yang dihadapi manusia. Mahasiswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri terjadinya kiamat kubro sebagai bagian dari datangnya hari akhir. Setelah tadi tipe soal ya kiamat sugro, ini mengidentifikasi tentang kiamat kubro ya Bapak Ibu. Berikut contoh soalnya. Tanda-tanda kiamat kubro adalah sebagai berikut, kecuali A. Keluarnya Ya'juj Ma'juj, B. Kembalinya penghuni bumi pada kekufuran, C. Hilangnya ilmu, D. Munculnya dabah ya. Sini jawabannya apa Bapak Ibu? Iya, sini jawabannya yaitu kembalinya penghuni bumi pada kekufuran ya. Karena ini termasuk bukan ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat kubro. Berikut pembahasannya. Tanda-tanda kiamat kubro sebagai berikut. 1. Munculnya kabut atau Tuhan. 2. Munculnya Dajjal. 3. Munculnya Dabah. 4. Terbitnya matahari dari barat. 5. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 6. Munculnya Isa bin Maryam. 7. Adanya tiga gerhana di timur. 8. Gerhana di barat. 9. Gerhana di Jazirah Arab. Dan 10 adanya api yang muncul dari Yaman ya. Berarti tadi yang tidak termasuk ya, antara kembalinya penghuni bumi pada kekufuran atau hilangnya ilmu ya. Yang lebih tepat yaitu yang B ya Bapak Ibu tadi, kembalinya penghuni bumi pada kekufuran. Lanjut ke pembahasan kisi-kisi selanjutnya yang ke-53.
Disajikan ayat Al-Quran atau hadis tentang kehidupan di surga dan neraka. Setelah datangnya hari akhir, mahasiswa dapat menyimpulkan tentang adanya kepastian kehidupan bagi makhluk Allah di dalam surga dan alam neraka setelah datangnya hari akhir. Berikut contoh soalnya. Ayat Al-Quran yang semuanya yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal. Zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan adalah, ya, ini jawabannya adalah Quran surat Ar-Rahman ayat 21 sampai 22. Sambil Bapak Ibu nanti dicek ya di Al-Qur'annya. Berikut pembahasannya. Ya. Firman Allah, semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal. Ya. Zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ini arti dari Quran surat Ar-Rahman ayat 21 sampai 22. Lanjut ke pembahasan contoh soal. Pembahasan kisi-kisi yang ke-54. Disajikan narasi tentang qadha dan qadar, mahasiswa mampu menyimpulkan makna takdir mubram dalam kehidupan manusia sebagai makhluk Allah. Berikut contoh soalnya. Saya sajikan 2. Ketentuan ini hanya ada pada ilmu Allah, tidak ada siapapun yang mengetahuinya selain Allah sendiri. Seperti ketentuan mati dalam keadaan kufur dan mati dalam keadaan beriman atau as-sa'adah. Adalah A. Takdir mu'alaq, B. Takdir mubram, C. Jawaban A dan B benar, D. Jawaban A dan B salah. Nah, di sini Bapak Ibu ya, yang paling tepat yang mana? Hanya pada ilmu Allah ya, berarti ini takdir mubram ya. Tidak bisa diubah ya, contohnya mati ya dalam keadaan kufur ataupun mati dalam keadaan beriman. Kemudian yang dimaksud dengan takdir mubram adalah A. Takdir yang dapat diubah, takdir yang tak dapat diubah, C. Takdir yang tidak kekal, D. Takdir Allah yang berada pada lembaran-lembaran para malaikat. Ini jawabannya adalah takdir yang tidak dapat diubah, B. Berikut pembahasannya. Tadi ya tentang qadha atau takdir, yaitu ada qadha mubram, ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak dapat diubah ya. Seperti ketentuan mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan beriman ya, ketentuan dalam dua hal ini tidak berubah. Kemudian yang kedua ada qadha atau takdir mu'alaq, ketentuan Allah yang berada pada lembaran-lembaran para malaikat yang telah mereka kutip dari Lauhul Mahfudz. Seperti si fulan apabila ia berdoa maka ia akan berumur 100 tahun, atau akan mendapatkan rezeki yang luas, atau akan mendapatkan kesehatan dan seterusnya. Namun misalkan si fulan ini tidak mau berdoa atau tidak mau bersilaturahim, maka umurnya hanya 60 tahun. Ia tidak akan mendapatkan rezeki yang luas dan tidak akan mendapatkan kesehatan ya. Ini dapat diubah yang mu'alaq. Lanjut ke pembahasan kisi-kisi selanjutnya yang ke-55. Disajikan narasi tentang qadha dan qadar, mahasiswa mampu menyimpulkan makna takdir mu'alaq dalam kehidupan manusia sebagai makhluk Allah. Contoh soal. Saya sajikan 2. Ketentuan Allah ini berada pada lembaran-lembaran para malaikat yang telah mereka kutip dari Lauhul Mahfudz. Seperti si fulan apabila ia berdoa maka ia akan berumur 90 tahun, atau bahkan mendapatkan rezeki yang luas, atau akan mendapatkan kesehatan dan seterusnya. Termasuk apa? A. Takdir mu'alaq, B. Takdir mubram, C. Jawaban A dan B benar, D. Jawaban A dan B salah ya. Seperti tadi yang sudah kita bahas sebelumnya ya, berarti ini masuk takdir mu'alaq ya, yang bisa diubah. Berikut ini pernyataan yang benar adalah doa dapat mengubah kenyataan yang digariskan dalam takdir mubram ya. B. Doa tidak dapat mengubah kenyataan yang digariskan dalam takdir mubram. C. Doa dipercaya dapat meminimalisir dampak bala yang timbul karena takdir mubram. D. Jawaban A dan C benar ya. Ini jawabannya yang D ya Bapak Ibu. Karena dengan doa ya bisa meminimalisir ya, ataupun bisa mengubah kenyataan yang digariskan dalam takdir mubram. Ini berikut pembahasannya ya. Qadha mu'alaq atau takdir mu'alaq ya, ketentuan Allah yang berada pada lembaran-lembaran para malaikat yang telah mereka kutip dari Lauhul Mahfudz. Contohnya ya, tadi si fulan berdoa ya, dan seterusnya. Lanjut ke pembahasan kisi-kisi yang terakhir pada kesempatan video ini ya, yaitu nomor 56. Disajikan
narasi tentang qadha dan qadar, mahasiswa mampu menyimpulkan makna kebebasan manusia sebagai makhluk Allah dalam konteks takdir Allah. Berikut contoh soalnya, 3 langsung. Ketentuan Allah atas segala sesuatu yang sesuai dengan pengetahuan dan kehendaknya atau al-masyiah dan azali tidak bermula, di mana sesuatu tersebut kemudian terjadi pada waktu yang telah ditentukan dan dikehendaki olehnya. Terhadap kejadiannya adalah pengertian dari, ya ini jawabannya apa Bapak Ibu? Ya, pengertian dari qadar, ya. Kemudian penciptaan realisasi Allah atas sesuatu pada kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya pada zaman Ali disebut, ini juga qadar ya, realisasi. Kehendak Allah atas sesuatu pada zaman ajali untuk sebuah realitas pada saat tertentu di luar azali kelak disebut ini qadha ya. Berikut pembahasannya. Pengertian qadha dan qadar. Ulama tauhid atau mutakalimin berbeda pendapat. Qadha menurut ulama Asy'ariyah adalah kehendak Allah atas segala sesuatu pada zaman azali untuk sebuah realitas pada saat sesuatu di luar azali kelak tadi ya, qadha ya. Qadar menurut mereka adalah penciptaan atau realisasi Allah atas sesuatu pada kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya ya. Nah, ini tadi jawabannya ya, sudah sesuai dan ini adalah pembahasannya. Secara istilah, qadar artinya ketentuan Allah atas segala sesuatu dengan pengetahuan dan kehendaknya yang azali tidak bermula, di mana sesuatu tersebut kemudian terjadi pada waktu yang telah ditentukan dan dikehendaki ya. Qadar itu berarti ya realisasi dari qadha tadi ya. Qadha itu ketentuan atau ketetapan Allah yang ditetapkan sejak zaman azali. Kalau qadar realisasinya ya. Demikian Bapak Ibu untuk pembahasan kisi-kisi pada modul akidah akhlak. Alhamdulillah sudah selesai. Saya buatkan untuk part 1 bisa ditonton pada video sebelum ini, dan ini part yang kedua yaitu yang terakhir untuk modul akidah akhlak ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus ikuti channel belajar bersama Pak Guru Yasin ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa dijadikan referensi untuk belajar Bapak Ibu, baik ketika nanti menghadapi soal-soal pretest maupun yang sedang ya berjuang untuk mengikuti perkuliahan PPG di dalam PPG Kemenak ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.